Baskara berdiri terpaku di pinggir parkiran kantor. Kedua tangannya menenteng kardus coklat berisi sisa hidupnya di Warta Nusantara. Meja yang selama ini menjadi saksi kesungguhannya kini tinggal kenangan yang dipaksa masuk ke dalam kotak. Langit Jakarta tampak muram, seakan mengerti apa yang barusan terjadi pada pemuda itu. Di antara deretan mobil karyawan, Sally muncul tergesa dari pintu lobi. Matanya langsung tertuju pada Baskara yang memeluk kardus lusuh itu. Raut wajah Sally seketika berubah, antara terkejut dan tidak percaya. "Bas, kamu dipecat?" Tanya Sally pelan, seperti takut mendengar jawaban yang ia sendiri sudah duga. Baskara mencoba tersenyum, senyum tipis yang dipaksakan, yang lebih tampak seperti luka yang disembunyikan. "Iya, Sel, per hari ini." Sally menahan napas. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang hampir pecah. Baskara berusaha tetap tenang, tapi tubuhnya terasa hampa. Di dekat gadis yang pernah ia cintai begitu dalam itu, ia justru merasa lebih kecil. "Bas, aku nggak apa-apa, Sel." Baskara memotong lembut. "Aku baik-baik aja, beneran." Tapi hatinya tidak. Dan Sally tahu itu. Sally maju selangkah. Tangannya gemetar sebelum ia akhirnya meraih Baskara dan memeluknya erat. Pelukan itu dingin, namun penuh kenangan. Sebuah pelukan yang lebih mirip perpisahan daripada penghiburan. Baskara diam, membiarkan dirinya berada di dalam lingkar lengan yang dulu pernah menjadi rumahnya. Kini, rumah itu bukan lagi miliknya. Ketika Sally melepaskan pelukan dan berbalik pergi, suara hujan tipis mulai jatuh di atap parkiran. Baskara hanya menatap punggung perempuan itu. Dan saat itulah suara itu muncul, sebuah suara lirih, suara yang bukan ucapan, suara hati Sally. "Maafkan aku, Bas, maafkan aku." Suara itu bergetar, seolah keluar dari hati yang penuh retakan. "Aku nggak pernah berhenti mencintaimu, tapi aku harus realistis. Keluargaku hancur-hancuran. Adikku hampir putus sekolah, rumah hampir disita. Aku nggak punya siapa-siapa untuk bantu kami. Aku tahu kamu berusaha keras, Bas. Kamu malah lebih baik daripada siapapun. Tapi cinta aja nggak cukup buat nyelamatin keluargaku dari kemiskinan. Dan mungkin dia bukan kamu, tapi dia stabil, punya masa depan. Dengan dia, aku bisa bantu keluargaku keluar dari lingkaran miskin ini. Aku harus memilih itu, Bas. Bukan karena aku nggak cinta, tapi karena aku nggak punya pilihan lain. Kalau hidup nggak sekejam ini, aku pasti tetap milih kamu." Suara hatinya memudar perlahan, bercampur dengan langkah Sally yang semakin jauh. Baskara berdiri mematung, dada terasa seperti dipukul berkali-kali. Senyum pahit muncul di bibirnya. Senyum orang yang akhirnya mengerti kenapa ia harus kalah dalam permainan yang disebut takdir. Ia mengangkat kardusnya, memasangnya di boks depan motor Supra tua peninggalan ayahnya. Saat menyalakan mesin, pipinya terasa hangat. Air mata jatuh, cepat ia seka dengan lengan jaketnya sebelum ada yang melihat. Sally, pekerjaan, harga diri, semua terasa runtuh hari itu. Saat Baskara menarik gas dan meninggalkan halaman kantor, hujan mulai turun lebih deras. Jakarta seperti larut dalam duka yang sama. Di perjalanan, kenangan Sally menghantam kepalanya berkali-kali. Tawa mereka, janji-janji kecil, harapan-harapan sederhana yang pernah mereka anyam bersama. Namun, hidup telah memilih arah yang lain.
Dan Baskara hanya bisa menelan kenyataan pahit itu seorang diri, ditemani suara hujan dan suara-suara hati yang kini menghantuinya setiap menatap seseorang. Saat Baskara melewati lampu merah yang berkedip kuning, pikirannya terus bergulir seperti roda motor yang menggilas jalan basah. Kilatan ingatan tentang Sally datang dan pergi. Semua lalu berbaur menjadi satu kenyataan pahit yang tak lagi bisa ia hindari. Hujan makin deras, jaketnya basah, namun hatinya lebih basah lagi. Di tengah gemuruh mesin dan riuh air hujan yang memukul helmnya, sebuah kesadaran muncul perlahan, lalu menyesakkan dada. Baskara akhirnya mengerti sesuatu yang selama ini tidak ingin ia akui. Cinta memang bisa bertahan dalam badai, tapi tidak semua orang sanggup menunggu pelabuhan yang belum dibangun. Ia sadar, di dunia yang keras ini, hanya sedikit sekali perempuan yang mau berjalan bersama seorang laki-laki dari nol, bertahan dalam ketidakpastian, menahan luka demi impian bersama yang belum tentu jadi nyata. Dan Sally bukan salah satu dari mereka. Ia bukan jahat. Ia hanya memilih aman, dan Baskara dengan segala kekurangannya harus menerima kenyataan itu. Bahwa ketika seorang perempuan dihadapkan pada pilihan antara lelaki yang sedang merangkak membangun masa depan dan lelaki yang sudah berdiri tegak dengan dunia yang siap ia tinggali, maka hampir selalu kehidupan akan mendorongnya memilih yang mapan. Motor tua itu melaju melewati genangan luas di sudut jalan. Baskara menatap ke depan, napasnya berat tapi matanya perlahan mengering. Jika hari ini ia kehilangan segalanya, maka hari ini pula ia berjanji untuk bangkit dari kehancuran itu. Dan mungkin suatu hari nanti ketika ia sudah berdiri kembali, barulah ia akan menemukan seorang perempuan yang benar-benar mau mengiringinya. Bahkan ketika ia tidak punya apa-apa. Seorang perempuan yang akan memilih hatinya, bukan dompetnya. Dan pada hari itu, Baskara tidak akan lagi merasa kalah.